dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke adik-adik, kali ini kakak menampilkan diri karena banyak yang minta, Kak mohon dong ada siaran langsungnya. Kak belum lihat loh siapa yang sebenarnya nama Miss Manalu itu. Nah ini orangnya. Oke adik-adik, untuk video kali ini kakak mau menjabarkan bahwasannya, tunggu dulu. Ini khusus untuk kelas 4 ya. Kelas 4 itu ada 9 tema. Ada 9 tema. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tema 1. Namun, tema 1 itu ada 3 subtema. Nah, ini dia. Tema 1. Tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, di tema 1 ini ada 3 subtema. Dalam satu subtema ada 6 pembelajaran. Oleh karena itu, kakak akan membahas satu subtema dulu, yaitu subtema 1. Boleh dilihat videonya adik-adik. Iya, di pembelajaran kali ini boleh dibuat namanya, kelasnya, dan pastinya saat ini tema indahnya kebersamaan dengan subtema keragaman budaya bangsaku. Adik-adik yang kelas 4 boleh dibuatkan namanya dan kelasnya ya. Boleh dibuat di bukunya atau di mana saja supaya lebih mengingat dan bisa mengikuti video-video kakak. Oke. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya tertinggi. Suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.331 suku bangsa. Wow, banyak sekali ya. Dan jumlah pulau di Indonesia lebih dari 16.056 pulau. Itu artinya yang 1.331 suku bangsa itu tersebar di seluruh pulau di Indonesia, di mana jumlah pulaunya itu lebih dari 16.056 pulau. Suku bangsa di Indonesia ini terdiri dari suku bangsa asli Indonesia dan suku bangsa keturunan seperti Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. Jadi yang tinggal di Indonesia tidak hanya suku bangsa asli Indonesia, namun ikut juga suku bangsa keturunan. Itu artinya mungkin saja dia Tiongkok, mungkin saja dia dari India, tapi dia lahir di sini. Itu namanya suku bangsa keturunan. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Beberapa unsur kebudayaan menjadi pembeda antara suku satu dengan suku lain di Indonesia. Perbedaan suku di Indonesia seperti bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan batas lingkungan. Keragaman budaya di Indonesia harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan. Saling menghargai dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang akan menciptakan kedamaian serta ketentraman. Sikap menghargai keragaman itu namanya toleransi yang dapat mencegah perpecahan bangsa. Iya kan? Saat ini kita bisa lihat adanya perbedaan agama jadinya pecah, adanya perbedaan suku jadinya pecah. Namun untuk kali ini adik-adik kelas 4 diajarin agar segala sesuatu yang menjadi keragaman itu bukan menjadi perpecahan, tapi persatuan dan untuk menguatkan. Oke, kita lanjut. Menurut kamu, bagaimanakah cara kamu menumbuhkan sikap menghargai perbedaan budaya? Tuliskan bagaimana cara kamu. Di mana? Di dalam kotak ini. Itu berarti kalau adik-adik di sana bisa dibuat di bukunya juga ya. Saya sebagai warga masyarakat harus bagaimana dan saya sebagai anak yang baik harus bagaimana. Itulah cara kamu menumbuhkan sikap menghargai perbedaan budaya. Bisa ya dimengerti pertanyaannya? Oke, kita lanjut. Ada yang udah siap? Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui keragaman budaya di Indonesia adalah dengan membaca artikel. Iya dong, bagaimana kita bisa tahu keragaman yang ada di Indonesia? Oh boleh juga sih dengan cara menonton televisi, dengan mendengarkan siaran televisi atau dari guru, dari teman, dan bisa jadi salah satunya adalah membaca artikel. Apakah artikel itu? Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu topik. Dalam artikel ada bacaan yang di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung.
gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Lalu apakah gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, adik-adik boleh dilihat artikel atau bacaan-bacaan yang lain. Loh, mana ya gagasan pokoknya? Mana ya gagasan pendukungnya? Biar lebih paham ya. Lihat contoh-contohnya dan disesuaikan dengan pengertian-pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Keragaman budaya bangsa Indonesia juga dapat kita lihat dari alat musik. Nah, itu ada alat musik. Siapa yang tahu alat musik itu? Yang pertama alat musik apa? Kedua, ketiga, dan keempat. Biar lebih jelasnya, ayo kita lihat. Nah, nama alat musik ada suling, yang asal daerah Suling itu berasal dari Jawa Barat. Ada tifa dari Papua dan Maluku. Ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ada rebab dari Jawa Barat. Oke, bagaimana cara memainkan alat musik suling? Ditiup. Bagaimana cara memainkan alat musik tifa? Dipukul. Bagaimana cara memainkan alat musik sasando? Dipetik. Dan bagaimana cara memainkan alat musik rebab? Digesek. Oke, banyak sekali ya alat-alat musik. Nah, pertanyaan kakak, alat musik di daerah kamu apa namanya? Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah banyak. Kamu bisa mencari tahu sendiri. Semua alat musik seperti alat musik yang ada dalam tabel yang tadi ya, dan juga alat musik yang lainnya menghasilkan bunyi jika dimainkan. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Segala yang dapat bergetar disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah senar yang dipetik, gamelan yang dipukul, suling yang ditiup, dan pita suara kita. Ya, kita manusia ya, yang bergetar ketika kita berbicara. Hewan juga bisa ya mengeluarkan suara. Itu termasuk sumber suara juga, sumber bunyi ya. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contohnya suara manusia, contohnya suara televisi, contohnya suara alat musik, contohnya suara petir. Coba ayo kita nyanyikan. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contohnya suara manusia, contohnya suara televisi, contohnya suara alat musik, contohnya suara petir. Oke adik-adik, biar lebih mudah mengingatnya, diingat lagunya. Sebagai negara yang memiliki keberagaman tertinggi di dunia, Indonesia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah. Ini yang tadi Miss bilang ya di awal, banyak sekali gara-gara keragaman jadi pecah, gara-gara perbedaan jadi hancur, jadi terpecah belah, jadi berantakan. Namun kelas 4 saat ini diingatkan bahwasannya seluruh keberagaman itu bukan untuk dipecah, bukan untuk menjadi perlawanan atau persaingan, tapi untuk menguatkan satu sama lain. Salah satu faktor yang dapat mempererat persatuan bangsa adalah Pancasila. Tuliskanlah 5 sila Pancasila pada kolom di bawah ini. Mana kolomnya? Ini. Nah, di sini Miss minta sama adik-adik semuanya, tuliskanlah 5 sila Pancasila di bukunya ya. Oke, sila pertama sampai sila kelima. Jangan dilewatin tapi dikerjakan. Oke adik-adik, kita dengarkan. Apakah benar yang kamu kerjakan dengan yang dikatakan dalam video ini? Nah, Pancasila bukan hanya dihafal, tapi dimengerti, dipahami, dan diamalkan. Ayo mulai. Pancasila. Rumah kita, rumah
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah kita. Persatuan Indonesia tertuang jelas pada sila Pancasila, yaitu sila ke... Oke adik-adik, Miss berharap semua adik-adik yang menonton video ini bisa menjawab pertanyaan yang barusan Miss tanyakan. Sila Persatuan Indonesia tertuang jelas pada sila Pancasila, yaitu sila ke... Oke, tahukah kamu bahwa makna sila ketiga Pancasila adalah walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, suku, bahasa, daerah, agama, adat istiadat, namun masyarakat Indonesia harus tetap saling mengasihi, saling menyayangi, mendapat persamaan kedudukan dan persamaan kesejahteraan. Karena dengan seperti itu, persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Sekarang kamu tuliskan 2 saja contoh perilaku yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan sikap bersatu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bahwasannya kamu menunjukkan kalau kamu itu menunjukkan sikap bersatu. Coba buatkan 2 contohnya. Oke adik-adik, jangan pernah dilewatkan atau jangan pernah malas. Ayo dikerjakan. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah menjaga cara berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan dan menerima informasi kepada orang lain. Iya kan? Banyak zaman sekarang ini hanya karena komunikasi sudah bertengkar, hanya karena komunikasi sudah tidak cakapan, hanya karena komunikasi banyak hal yang terjadi, kebencian lah, kemarahan lah, dendam lah, hanya karena komunikasi. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berkomunikasi lebih bagus. Ada apa ini? Zaman sekarang ini manusia berkomunikasi tidak hanya dengan berjumpa saja. Dari jarak yang sangat jauh sekalipun manusia sudah bisa berkomunikasi. Oh iya, bagaimana caranya? Mungkin adik-adik sudah tahu dan adik-adik saat ini juga lagi megang itu. Apa ya namanya ya? Komunikasi manusia dengan jarak jauh dapat dilakukan dengan bantuan. Ayo. Kenapa kita bisa mendengarkan orang lain atau teman kita bersuara walaupun dari jarak jauh? Karena bunyi dapat merambat melalui merambat melalui apa sehingga kita bisa mendengarkan bunyi dari jarak jauh? Dijawab ya adik-adik. Kalau bisa dijawab di komentar, dalam komentar biar Miss bisa tahu sampai di mana pengetahuannya. Indonesia juga sudah banyak menciptakan HP. Oh, Miss sudah menjawab nih. Agar masyarakat Indonesia dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia disarankan untuk menggunakan produk yang diciptakan oleh negara kita sendiri. Negara kita sendiri? Pertanyaan kakak dulu. Negara kamu negara apa? Ini dia. Apakah nama negaramu? Jangan-jangan kamu tidak tahu kamu itu ada di negara mana. Ayo. Salah satu sikap menjaga persatuan dan kesatuan adalah mencintai produk dalam negeri. Seperti yang tadi ya, mencintai produk dalam negeri.
Apa artinya? Artinya memakai produk atau barang ciptaan yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri. Seperti tadi ada HP. Memang banyak HP yang diciptakan oleh negara luar, namun Indonesia sudah bisa menciptakan HP. Jadi kalau bisa ayo kita gunakan, ayo kita konsumsi, ayo kita pakai HP buatan kita sendiri. Indonesia juga memiliki kain khas berupa batik yang berasal dari Kota Pekalongan. Kota Pekalongan ada di provinsi mana? Ada di provinsi Jawa Tengah. Kamu juga bisa loh baca cerita sejarah batik di internet atau tanya kepada saudaramu. Oleh karena itu adik-adik, HP itu digunakan untuk mencari informasi, bukan untuk main games ya. Tahukah kamu bahwa banyak keragaman di Indonesia sudah hampir punah? Permainan tradisional diantaranya adalah bentengan, gobak sodor, lompat karet, kelereng, congklak, gasing, kasti, waduh banyak sekali, layang-layang, petak umpet, dan balap karung. Apakah kamu masih melakukan permainan itu? Oh, Miss rasa sudah tidak lagi ya kan? Oh yang iya tidaklah, orang zaman sekarang udah pada main gadget. Kalau kamu cinta dengan Indonesia, kamu wajib melakukan permainan itu. Jangan hanya bermain HP saja. Kamu bisa menggunakan HP untuk mencari informasi. Tetapi untuk melakukan permainan, lebih baiknya kamu bermain permainan tradisional. Karena dengan bermain tradisional, tubuh kamu akan lebih sehat, lebih bersemangat, dan bisa tertawa bahagia bersama teman. Coba kalau main gadget, main HP. Kan nggak bisa tuh berkomunikasi dengan teman, nggak bisa saling bermain. Tapi kalau permainan tradisional kita bisa bercanda, lebih semangat, lebih sehat. Oleh karena itu kurangin ya adik-adik bermain HP dan ayo budayakan permainan tradisional. Oke adik-adik, cukup sekian untuk subtema 1. Jangan lupa di subscribe supaya segala video yang kakak buat muncul di beranda YouTube kami. Oke adik-adik, nama YouTube kakak Nurmiati Manalu. Ini kakak yang kayak tadi ya. Saran kakak, jangan lelah, tetaplah belajar. Oke adik-adik.